Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pagi Bu, Sehat Bu, alhamdulillah. alhamdulillah. Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin membagikan semangat Ananda terlebih dahulu. Nanti ketika Ibu bilang semangat pagi, Ananda jawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa Bu. Yuk kita Insyaallah, cobakan. Bu. Bisa, Bu. Yuk kita cobakan. Semangat pagi. Pagi, luar Pagi, biasa. luar biasa, tetap semangat. Berikan aplaus untuk kita semua. Terlalu panjang Bu. Nah, baik, kita langsung aja sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Daus, disilakan. Baik, Bu. Untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Daus. Selanjutnya Ibu ingin mencek kehadiran Anda terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir, Bu. Ada yang nggak hadir, Bu? Sepertinya hadir Bu, Siapa yang tapi hadir? ada yang hadir Bu. Nah, Aisyah. berarti Aisyah tidak hadir ya. Kenapa Aisyah tidak hadir? Ada keperluan katanya Bu. Kayaknya si Aisyah di gudeg, Bu. Baik, terima kasih Ananda atas informasinya. Nah, baik, mungkin kita lanjut aja ke pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang virus Bu. Terus, Bu. Virus, Bu. Nah, benar. Hari ini kita belajar tentang virus. Nah, di sini nanti Ibu akan share screen PPT. Apakah PPT-nya udah kelihatan, Ananda? Sudah, Bu. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita berbicara tentang virus, apa sih yang terlintas di pikiran Ananda terkait virus tersebut? Ada yang bisa jawab? Parasit. Penyakit. Lalu apa lagi? Covid, Bu. COVID. Apa lagi? Corona, Ada yang Bu. berbahaya. Corona. Bu, Nah, matikan. berarti kalau begitu virus itu bersifat mematikan atau tidak menurut Ananda? Bersifat mematikan, Bu. Menurut Davina bersifat mematikan. Kalau menurut Daus bagaimana? Ada yang mematikan, ada yang enggak, Bu. Kalau menurut Wika? Baik, mungkin Wika terkendala jaringan. Kalau menurut Sonia, apakah virus tersebut mematikan? Ada yang mematikan, ada juga yang menguntungkan, Bu. Nah, benar. Apa yang disampaikan Ananda itu sudah benar, bahwasanya virus itu ada yang mematikan dan ada juga yang menguntungkan. Nah, berarti sudah tahu sedikit mengenai tentang virus. Nah, pada hari ini pembelajaran kita itu mengenai tentang ciri-ciri virus, lalu mengenai replikasi virus, serta peranan virus, dan pencegahan penyebaran virus. Nah, tadi Anda sudah tahu mengenai sepintas mengenai virus. Nah, di sini ingin bertanya, ketika Ananda melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran Ananda? Bentuk virus Bu. Bentuk virus? Bentuk virus, Bu. Kira-kira kalau kita lihat ciri-cirinya bentuk virus itu seperti apa, Ananda? Ada yang bisa menjawab? Bulat. Bulat. Lihat, Bu, Kotak. kayak bola. Kayak Terus ada bola. binti-bintinya, Bu. Nah, berarti virus itu memiliki bentuk yang bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk polihidris, ada yang berbentuk bola, dan ada yang berbentuk bentuk T. Nah, berarti di setiap jenis virus itu ada berbeda-beda bentuknya. Nah, lalu Bu, mau nanya dong Bu. ya boleh, Vika. Bentuk dari virus itu berpengaruh nggak sih Bu sama fungsinya masing-masing virus itu? Nah, di sini baik, Ibu akan menjawab pertanyaan Wika. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwasanya bentuk virus itu kan bermacam-macam. Ada yang batang, ada polihidris, ada yang bola, dan bentuk T.
Nah, contoh dari virus yang bentuknya seperti batang itu misalnya pada rhabdovirus. Misal kalau bentuk bulat itu contohnya pada virus HIV. Nah, berarti setiap virus itu dengan bentuk yang berbeda-beda berarti memiliki fungsi yang berbeda-beda juga kan? Karena dia setiap virus itu menyebabkan penyakit yang berbeda. Nah, seperti itu kalau jawaban dari Ibu. Bagaimana menurut Wika? Nah, mengerti, Bu. Nah, baik. Nah, tadi kan kita udah memahami bagaimana nih bentuk virus. Nah, berdasarkan bentuk tadi, itu masuk ciri-cirinya kan? Tadi ada batang, polihidris, bola, ada bentuk T. Selain itu, apakah ada yang tahu apa ciri-ciri lain dari virus? Ada yang bisa? Berukuran kecil, Bu. Berukuran kecil. Apalagi ciri-ciri virus? Bu, melekat pada inangnya, Bu. Melekat pada inangnya. Lalu, ada yang lagi bisa menjawab? Menurut Nela, apa ciri-ciri virus yang lainnya? Bu, memiliki flagela, Bu. Nah, benar. Apa yang Ananda sampaikan itu semua sudah benar, bahwasannya virus itu memiliki ciri-ciri tadi berukuran kecil, memiliki bentuk yang berbeda-beda, lalu memiliki satu jenis materi genetik baik DNA maupun RNA. Dan virus ini juga tidak memiliki sel gitu. Nah, apakah Ananda sudah bisa memahami ciri-ciri dari virus? Insya Allah paham, Bu. Nah, berarti kalau kita ambil kesimpulan dari ciri-ciri tadi, ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan virus tersebut? Apa pengertian dari virus? Ada yang bisa? Kepada Wika? Kalau menurut saya, Bu, virus itu merupakan berbentuk kecil dan memiliki bentuknya itu berbeda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda. Begitu, Bu, penanggapan Wika, Bu. Baik, Wika. Sudah bagus. Apakah ada jawaban lain dari Ananda? Kalau menurut Davina? Saya, Bu. Ah ya, silakan Davina. Virus adalah mikroorganisme patogen yang bereplikasi dalam makhluk hidup lain. Dia tuh nempel pada inangnya, Bu. Nah, benar sekali Ananda. Apa yang Wika sampaikan dan Vina tadi udah benar bahwasanya virus merupakan mikroorganisme patogen atau yang bersifat parasit yang hidupnya menempel pada inangnya. Dan virus ini pun ada yang sampai menyebabkan penyakit dan kematian. Nah, selanjutnya, nah, di sini Ibu ada menampilkan satu gambar terkait virus Salmonella typhosa. Nah, dari gambar tersebut, ada yang tahu Salmonella typhosa ini adalah sebuah virus yang menyebabkan penyakit apa? Ada yang tahu? Penyakit tipes, Bu. Nah, benar sekali Ananda. Bahwasanya virus Salmonella typhosa ini adalah virus yang menyebabkan penyakit tipes. Nah, berarti dalam hal ini virus ini bersifat menguntungkan atau bersifat merugikan kah? Merugikan, Bu. Merugikan, Nah, Bu. benar sekali di sini virus bersifat merugikan. Kita lanjut. Nah, tadi kita udah berbicara masalah ciri-ciri virus nih dan bentuk virus. Di sini ada bentuk virus itu virus yang bentuk T. Nah, coba Anda lihat bagaimana struktur tubuh dari virus. Nah, di sini virus itu memiliki kapsid dan kepala. Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apa perbedaan antara kepala dan kapsid? Ada yang bisa menjawab? Kapsid Saya, itu Bu. pembungkus, Bu. Kapsid itu pembungkusnya. Ada pendapat lain? Kapsid itu bagian kepala, Bu. Nah, benar sekali Ananda. Kapsid itu bagian dari kepala. Kapsid itu juga disebut dengan pembungkus selubung protein nantinya pada virus. Nah, berarti Ananda apakah sudah bisa memahami struktur daripada tubuh virus? Insya Allah sudah, Bu. Nah, Oke, baik. Bu. Udah, Bu. Insya Allah. Baik, kita next ke materi selanjutnya, yaitu mengenai replikasi virus.
Nah, apakah replikasi virus itu ada dua, Nanda? Ada siklus litik dan siklus sisogenik. Apakah di antara Nanda ada yang mengetahui perbedaan daripada siklus litik dan siklus sisogenik ini? Itu Bu, ada tahap lisis. Ada tahap lisis pada siklus? Litik, Bu. Nah, apakah ada pendapat lain? Perbedaannya, Bu? Iya, perbedaan secara umum apa antara siklus litik dan siklus lisogenik? Kalau sebenarnya Bu, kalau pada siklus litik itu tuh sel inangnya akan pecah di mana dia akan mati dan membentuk virus baru. Nah, sedangkan pada siklus sisogenik ini dia tuh sel inangnya tuh mempertahankan yang lebih baik dibanding dengan daya infeksi virus sehingga sel inangnya tidak segera pecah dan bahkan dapat bereproduksi secara normal dengan cara membelah. Nah, benar ya apa yang dikatakan Sonia dan Wika tadi, bahwasanya siklus litik dan siklus isogenik ini memiliki perbedaan. Ibu ingin sedikit menambahkan saja, di siklus litik ini nanti adanya tahap lisis dan ada tahap perakitan. Sedangkan nanti pada tahap atau siklus isogenik ini tidak ada proses lisis gitu. Karena nanti bakteri itu langsung mengandung DNA virus. Nah, sejauh ini apakah Anda sudah bisa memahami terkait materi ciri-ciri virus, struktur virus, serta siklus atau dari hidup dari virus? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini, Ananda? Ibu mau nanya, Bu. Ya. Yang bakteri Salmonella tadi itu biasanya ada di mana, Bu? Terkait bakteri Salmonella typhosa tadi? Bukan bakteri, Bu. Virus Salmonella tadi. Ya, mohon maaf. Berarti virus Salmonella typhosa itu adanya di mana? Iya, Bu. Apakah itu yang Vina tanyakan? Iya, Bu. Di mana dia adanya, Bu? Nah, mohon maaf, virus Salmonella typhosa ini kan tadi virus yang menyebabkan penyakit tipes. Nah, biasanya Salmonella typhosa ini terdapat pada seperti saluran usus manusia. Ya, berarti Salmonella typhosa itu bisa ada di saluran usus manusia gitu. Nah, menurut pendapat Ananda, apakah ada pendapat lain terkait pertanyaan Vina tadi? Jawabannya? Enggak ada, Bu. Sama, Bu. Nggak ada, Bu. Iya, Bu. Menghindarinya itu mana ya? Menghindari bagaimana, Wika? Apakah bisa diulangi pertanyaan Wika? Cara menghindari virus tipes kayak mana ya, Bu? Cara menghindari agar terkena virus. Menghindari supaya tidak terkena virus. Apakah seperti itu pertanyaan Wika? Sepertinya iya, Bu. Wika terkendala Nah. jaringan. Kayaknya jaringan Wika putus-putus deh, Bu. Nah, baik Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wika. Sebenarnya secara umum, agar kita terhindar dari virus Salmonella typhosa itu atau virus lainnya, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Lalu kita juga mengurangilah kontak dengan orang-orang yang sakit gitu, agar kita tidak mudah tertular oleh virus tersebut. Dan juga kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh dengan memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Begitu untuk kita menghindari dari virus gitu. Apakah Wika bisa memahami?
Nah, insya Allah bisa, Bu. Baik, kita lanjut aja. Tadi kita udah berbicara mengenai siklus virus. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda. Menurut Ananda, virus itu penularannya itu melalui apa saja? Apakah ada yang bisa menjawab? Udara, Bu. Udara. Kontak Terus apa fisik, lagi? Bu. Flu. Ada yang melalui udara, penularannya melalui flu. Apa lagi? Pendapat lain? Sentuhan fisik, Bu. Sentuhan fisik. Nah, benar yang Ananda sampaikan bahwasannya penularan virus itu ada yang bersifat langsung dan ada yang bersifat tidak langsung. Nah, yang bersifat langsung di sini maksudnya misalnya melalui cipratan cairan bersin atau batuk, melalui kontak seksual serta penggunaan jarum suntik secara bergantian. Nah, biasanya ini nih contohnya pada virus influenza atau virus corona. Kita kan waktu corona kemarin itu sebisa mungkin menghindari orang-orang yang dalam keadaan batuk atau flu gitu agar kita tidak terkena cairan dropletnya. Sedangkan ada juga virus itu yang menular secara tidak langsung. Ada yang tahu secara tidak langsung itu bagaimana maksudnya? Enggak, Bu. Nah, yang secara tidak langsung ini maksudnya adalah itu bisa melalui HP, gagang pintu, meja, plastik, dan sebagainya. Nah, seperti itulah. Nah, apakah Anda sudah bisa memahami terkait penularan virus tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Baik, alhamdulillah kita masuk ke materi terakhir itu mengenai peran menguntungkan dan peran merugikan daripada virus. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya yang merugikan pada virus itu salah satunya tadi adalah virus Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Nah, di sini juga ada virus penyebab influenza, virus penyebab hepatitis, dan virus penyebab penyakit lainnya. Sedangkan yang menguntungkan apa saja virus peran virus yang menguntungkan? Ada yang tahu? Pada Sebagai penggunaan vaksin, Bu. vaksin ya, Bu, vaksin. Nah, vaksin benar. Nah, peran yang menguntungkan dari virus ini ada yang berperan dalam pembuatan vaksin dan antioksidan. Nah, berarti dari yang sudah kita pelajari itu bisa kita simpulkan bahwasanya virus itu memiliki peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Nah, ketika kita mempelajari virus ini, kita bisa mengetahui nanti ketika kita kena penyakit, berarti kita disebabkan oleh virus ini atau virus itu. Berarti mempelajari virus ini sangat penting dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini mengenai virus. Ibu, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan, Ananda, dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baik, kepada Sonia, disilakan. Jadi dari materi kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa virus itu merupakan mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup, karena mereka ini bersifat parasit. Nah, juga dari virus ini, kita mengetahui tadi yang namanya virus virus penyebab tipes, di mana itu bisa melalui makanan yang tidak bergizi dan juga dari kebersihan yang tidak bagus, dan juga bentuk-bentuk virus itu kita dapatkan bahwa ada bentuknya bulat dan bermacam-macam, serta virus ini juga selain merugikan terdapat jadi menguntungkan, yakni dia dalam penggunaan vaksin. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Sonia atas kesimpulannya. Nah, benar yang disampaikan Sonia, dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini bahwasanya virus adalah mikroorganisme patogen yang menopang hidupnya pada sel inang dan dapat menyebabkan kematian. Nah, virus itu berukuran kecil, tidak memiliki sel tadi, dan hanya memiliki satu
materi genetik saja, DNA ataupun RNA. Nah, virus juga memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan, serta memiliki siklus atau daur hidup litik dan lisogenik. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memperdalam pengetahuan Ananda tentang virus, Ibu ingin memberikan tugas untuk minggu depan dikumpulkan sebelum pembelajaran, yaitu mencari macam-macam virus dan penyebabnya, serta apa penyakit yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang Ibu berikan hari ini? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Udah paham. Berarti sudah paham ya terkait tugas untuk minggu depan? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, Ibu mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.